Cerita ini dikirim oleh Dimas di Salatiga. Tahun 2010 di pinggiran kota Salatiga, sebuah kota kecil yang tenang di Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Dimas. Dimas adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan pendidikan, menjalani hari-hari biasa penuh tugas, seminar, dan skripsi yang tak kunjung selesai. Pada suatu sore yang mendung, Dimas menemukan sebuah buku tua saat membereskan kamar kosnya. Buku itu berdebu, sampulnya lusuh, tapi begitu Dimas membukanya, aroma kertas lama menyeruak, membawanya kembali ke masa 5 tahun sebelumnya. Di dalam buku itu tertulis nama kenangan tentang Alia. Alia gadis sederhana dengan suara lembut yang dulu selalu membawa warna di hari-hari Dimas. Mereka bertemu saat masa orientasi kampus, bukan karena saling dikenalkan, tapi karena tidak sengaja duduk bersebelahan di ruang auditorium yang panas dan sempit. Sama-sama pendiam, sama-sama kikuk. Tapi mungkin itulah yang membuat mereka mudah nyambung. Dimas dan Alia menjadi dekat, bukan lewat rayuan gombal atau jalan-jalan mewah, tapi lewat percakapan panjang tentang buku favorit, mimpi-mimpi kecil, dan rasa takut akan masa depan. Mereka sering bertemu di perpustakaan kampus, saling menukar catatan, bahkan berbagi bekal seadanya di pelataran fakultas. Tanpa sadar, perlahan rasa itu tumbuh. Perlahan, namun pasti. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengungkapkan perasaan. Waktu berjalan, kesibukan kampus mulai memisahkan perhatian mereka. Alia diterima di program pertukaran pelajar keluar kota selama setahun. Sebelum Alia pergi, Dimas sempat ingin mengatakan semua yang ia rasakan. Ia bahkan sempat menulis surat untuk Alia. Namun, di detik-detik terakhir, rasa takut menahannya. Takut ditolak, takut merusak apa yang sudah indah dalam diam. Alia pun pergi, dan perlahan, komunikasi mereka menurun. Waktu dan jarak mengikis hubungan yang dulu begitu alami. Kini, 5 tahun berlalu. Membuka halaman demi halaman buku harian itu, Dimas membaca semua momen kecil mereka. Tawa-tawa kecil, cerita tentang hujan pertama di Salatiga, tentang keinginan mereka suatu hari mengunjungi pantai di Jawa Timur. Semua tertulis rapi, seolah Dimas dulu ingin mengabadikan Alia dalam bentuk yang tidak akan pernah pudar. Sayangnya, dunia nyata tidak seindah cerita dalam buku harian. Saat Dimas mencoba mencari Alia di media sosial, ia menemukannya. Alia sudah bertunangan dengan seseorang. Bukan marah yang dirasakan Dimas, bukan pula kecewa. Hanya sebuah rasa sepi yang menyesak, karena ia sadar kesempatan itu telah lama pergi, bukan karena orang ketiga, bukan karena perpisahan dramatis, melainkan karena keberanian yang tidak pernah ia kumpulkan saat masih ada waktu. Malam itu,
Dimas menutup buku harian itu perlahan. Ia menyimpannya kembali ke rak. Kali ini bukan untuk dikenang, melainkan untuk dilepaskan. Karena cinta kadang bukan tentang memiliki, tapi tentang belajar melepaskan dengan ikhlas. Kadang dalam hidup, yang paling kita sesali bukanlah kesalahan, tapi kesempatan yang tidak kita ambil saat hati kita tahu jawabannya. Berani mengungkapkan perasaan adalah bentuk penghormatan tertinggi pada apa yang kita rasakan. Jangan biarkan rasa takut membuatmu kehilangan sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu. Karena waktu tidak akan menunggu kita untuk berani. Bagi kalian yang punya cerita tentang cinta dan ingin dibagikan, silahkan email ke kami di radiocintaid@gmail.com. Dan setiap cerita yang kalian kirimkan, kami akan buatkan lagu khusus sesuai dengan kisah cinta kalian. Di kamar kos berdebu dan sepi, ku temukan buku yang lama tersembunyi. Aroma kertas tua membawa kembali pada senyum yang pernah hiasi hari-hari. Namamu tertulis di setiap halaman, alia kisah kita tanpa pengakuan. Kita bicara tentang langit dan hujan, tapi tak pernah tentang perasaan. Kau pergi saat aku hampir berani menulis surat tapi tak jadi. Takut menghancurkan yang indah dalam diam yang tak punya arah. Kini hanya buku yang mengerti apa yang dulu tak bisa ku beri. Bukan karena tak cinta, tapi karena aku tak punya kata. Kau bayar dengan hidupmu kini, dan aku masih di sini membaca ulang semua cerita yang tak sempat bicara. Perpustakaan bekal seadanya, tawa kecil di sela kuliah. Semua tampak sederhana, tapi itu dunia kita dulu, aku dan kamu saja. Kini ku tahu yang paling menyakitkan bukan kehilanganmu, tapi tahu aku sendiri yang melepasmu dengan diam yang terlalu panjang. Kini hanya buku yang mengerti apa yang dulu tak bisa ku beri. Bukan karena tak cinta, tapi karena aku tak punya kata. Kau bayar dengan hidupmu kini, dan aku masih di sini membaca ulang semua cerita yang tak sempat bicara. Ku simpan kembali di rak senyap, bukan untuk dikenang tapi dilepas. Karena cinta kadang datang hanya untuk mengajarkan cara melepaskan. Radio Cinta terus bercerita, menjaga memori